Kalian tahu ya, ada sebuah peristiwa penting sekarang di kota Solo. Apa itu? Sidang CLS yang memperkarakan ijazah Bapak Joko Widodo, di mana penggugatnya adalah Muhammad Taufik dan teman-temannya yang masih satu lingkaran dengan Roy Suryo. Gugatan mereka hari ini ditolak. Ditolak. Ditolak biar tahu kalian. Dan eksepsi dari para tergugat yang diterima oleh hakim. Dari Bapak Joko Widodo, dari KPU, begitu juga dari dari Kepolisian Republik Indonesia, dari UGM juga. Udah jelaskan sekarang Topik. Percuma kau bawa ijazahmu itu sama ijazah teman-temanmu. Ini ijazah kami, ya, ini ijazah kami. Tolong Rismon, tolong teliti dulu. Pede kali kau. Malu deh, kalah nih. Kalah. Udahlah Topik, nggak cocok kau jadi pengacara. Kau lebih cocoknya kau jadi intel. Kan kemarin kan sudah kau buktikan kan kau jadi intel kan, ya? Yang kau itu kemarin kau investigasi Mulyono yang kau bilang itu dia itu makler bus. Agen bus Mulyono, padahal dia kerja di perusahaan. Untuk permasalahan kecil pun juga membuktikan Mulyono adalah seorang agen bus, kau nggak bisa. Boro-boro lah kau mau membuktikan ijazah Bapak Joko Widodo palsu, mana bisa? Aduh, ya, jadi ini ku bilang sama kalian, jujur aja ku bilang sama kalian, ini akan bikin tambah bening Refli Harun, Roy Suryo, Tipa, dan juga teman-teman yang lainnya. Atau begini, mereka udah tahu ya bahwasanya CLS Solo mereka akan kalah. Makanya mereka akan berencana untuk menggugat di CLS Jakarta. Gas terus. Suka-suka kalian. Aduh, kasihan amat ya. Ya, itu peristiwa pertama. Jadi ada 3 peristiwa nih sekarang. Peristiwa kedua, hari ini Nasdem menggeruduk kantor Tempo. Karena apa? Karena memberitakan bahwasanya ya Partai Nasdem sedang dijual. Majalah Tempo membuat sebuah pemberitaan. Apalagi di bocor halus kemarin mengatakan bahwasanya ada pertemuan antara Bapak Prabowo dan juga Bapak Yusuf Kala. Bapak Surya Paloh ya katanya ya ini Partai Nasdem akan akan diserahkan kepada Bapak Prabowo. Akan digabung, akan merger. Akan dipindah tangankan, akan diambil alih. Aduh. Aku jujur aja ku bilang ya, dari kemarin ya, dari kontenku yang kemarin, tadi malam, tadi pagi, yang sekarang ku pastikan sama kalian ya, nggak akan pernah mungkin sebuah partai dengan gampangnya dijual kepada orang lain. Nggak akan mungkin. Kalau koalisi mungkin. Kalau dijual ya nggak mungkin lah. Emang kadang-kadang majalah Tempo ini jujur aja ku bilang, suka kali bikin kegaduhan. Jadi digeruduk lah biar tahu kalian, di demo lah ya kan sama kader Partai Nasdem ya. Akhirnya mereka melakukan sebuah pertemuan dan di situ katanya majalah Tempo itu minta maaf. Tempo minta maaf. Hei. Untung kau minta maaf kau. Kalau nggak minta maaf kau, hati-hati. Nanti datang lagi kepala babi. Duh. Ya kan, ya ini kan bentuk kekesalan, mana tahu, ini mana tahu. Ada orang yang nggak terima partainya, diledek-ledekin kayak gitu, ya, dikirimin kepala babi. Kalau kemarin cuma 1 kepala babi, nanti 5. Kan repot itu masaknya. Datang yang menimbulkan itu kan, kok cuma kepala, mana badannya ini? Kakinya perlu juga ini disop. Itu makanya ya untuk Tempo hati-hatilah kalian. Pesanan siapa sih? Pesanan siapa? Pesanan orang dalam atau orang luar? Pesanan domestik atau pesanan luar negeri? Mudah-mudahan bukan pesanan siapa-siapa. Mudah-mudahan. Sebentar dulu. Mana HP-ku? Mau nelpon George Soros dulu aku. Aduh, HP-ku dipakai anak lagi. Padahal nomor George Soros di situ ada 3.
Iya, katanya dia mau investasi di channelnya Opung Parbella. Kalau misalnya George Soros investasi di channelnya Opung Parbella, kali masih mau nonton nggak? Jawab dulu. Kalau misalnya George Soros mau investasi di channelnya Opung Parbella, ya, kalian mau nonton nggak? Jawab dulu. Tulis dulu di kolom komentar, Opung Parbella langsung kutinggalkan. Kau bilang aja gitu. Opung Parbella, ya, apapun yang terjadi, kami tetap percaya sama Opung Parbella. Contohnya begitu. Jadi kalian perhatikan aja, ya. Kalau misalnya konten Opung Parbella sudah mulai menyerang Bapak Joko Widodo, sudah menyerang pemerintahan, sudah tidak lagi mengangkat masalah Mas Gibran, itu artinya aku udah dibayar sama George Soros. Ya, itu aja lihat, ya kan? Gampang itu, aku bilang sama kalian, ya. Kita kan sudah mendengarkan, ya. Ini banyak viral, biar tahu kalian, di media sosial X, ada juga di YouTube, ada juga di TikTok, biar tahu kalian. Ini sudah mulai terbongkar ini. NGO, LSM, dan juga aktivis-aktivis yang merupakan bayaran George Soros. Hati-hati, gue bilang sama kalian, karena apa? Sekarang mereka sudah menggelontorkan uang, ya, itu sekitar 1,2 miliar dolar. 1,2 miliar dolar, biar tahu kalian berapa duit itu. Ya, dengar kabar, tapi ada juga mengatakan katanya sudah ada digelontorkan 2 triliun, ya, sebagai proyek mulai dari tahun 2026 sampai 2028. Kok nggak nyampe sih sama aku? Duit lo 2 triliun. Ini yang sudah digelontorkan ini, ya, dengar kabar, ya, digelontorkan kepada aktivis, ya kan, sekian miliar, influencer sekian miliar, LSM sekian miliar, NGO sekian miliar, dan juga dengan media, kepada media-media juga beberapa miliar. Itu permainan mereka supaya apa? Supaya, ya, mereka itu membuat kegaduhan. Karena apa? Ketika negara gaduh, ya, maka investor, ya, itu merasa tidak aman, dan mereka akan tarik diri, seperti kejadian tahun 98, ya. Kejadian 98 artinya apa? Rupiah sangat lemah, dolar menguat, ya. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang bankrupt pada tahun 1998, ya. Disitulah George Soros akan bekerja untuk menguasai Indonesia. Itu dia. Tapi kalau majalah Tempe enggak. Aku rasa majalah Tempe adalah majalah yang independen. Surat kabar yang independen. Media yang independen. Enggak akan pernah mau mereka terima-terima uang seperti itu. Enggak. Mereka bersih. Hasil dari penjualan penjualan majalah, koran, penjualan media itu bersih. Enggak ada lah. Hal-hal seperti itu enggak mungkin, enggak lah. Kalau Tempo enggak sesadis itu, enggak. Mereka masih punya hati nurani mereka. Ya. Aduh, mana nih HP ku nih, mau telepon George Soros nih. Ya, jadi hati-hati ya untuk Tempo ke depannya, ya, untuk memberitakan apalagi hal-hal yang berbau politik, ya. Ini jangan sampai kalian itu membuat sebuah kesalahan lagi, ya. Itu nanti kalau dilempar kalian lagi sama tikus tanpa kepala, kalian lapornya ke mana, kantor polisi kan? Ya, tapi kalian seringkali menyudutkan beberapa instansi pemerintahan, kan begitu kan? Nah, kalau oknum, ya jangan kalian sangkut pautkan ke sana ke sini. Nah, itu berita kedua. Berita ketiga, biar tahu kalian, Saiful Mujani akhirnya pada saat ini di demo. Bayangkan kalian, yang mendemo nggak tanggung-tanggung, mulai dari organisasi, aliansi, sampai sampai Persatuan Ojol Indonesia. Bayangkan kalian loh, ya, abang-abang dan mbak-mbak ojol itu menyuarakan jangan pernah pecah belah bangsa Indonesia. Jangan pernah izinkan makar bisa ada di negara ini. Mereka merespon keras, ya, mengenai tindakannya si Saiful Mujani ini, ya. Nah, yang lucunya lagi, jujur aja aku bilang, ya, ada kader Partai PAN, ya,
Aku nggak tahu dia bersuara atas dirinya sendiri atau atas nama PAN, mengatakan, Saiful Muzani itu nggak usah ditanggapi berlebihan lah. Enak aja nggak ditanggapi berlebihan. Nggak, coba, ya. Menggulingkan Bapak Presiden Prabowo, katanya nggak jangan berlebihan. Bagus-bagus lagi. Nah, ini adalah bentuk ya kesadaran masyarakat ya bahwasanya masyarakat sangat mencintai presidennya. Hati-hati kau. Jadi apalagi disangkut pautkan dengan ada seseorang yang saat ini sedang menghimpun kekuatan untuk apa? Untuk membuat sebuah kegaduhan dengan cara apa? Dengan cara mengatakan bahwasanya akan ada chaos di bulan 5, 6, 7, 8 ya. Hati-hati ya, siapa yang diuntungkan ketika terjadinya sebuah chaos? Kan begitu. Nah, adalah pemerintah, adalah orang-orang yang anti pemerintah. Karena apa? Nah, masyarakat akan mulai tidak percaya kepada pemerintah. Melihat pemerintah tidak mampu mengatasi masalah. Melihat pemerintah tidak mampu mengatasi kegaduhan. Melihat pemerintah tidak mampu mengendalikan keamanan dan ketertiban. Disitulah mereka akan timbul seorang pahlawan. Agak kecil-kecil orangnya. Siapapun Parvela ada deh. Dan juga kemarin pernyataannya Tamsil Lindrung itu biar tahu kalian ya. Apa dibilangnya? Katanya dia sudah bertemu dengan yang namanya Yusuf Kala dan juga Saiful Muzani ya. Mengatakan bahwasanya akan ada kegaduhan di bulan Agustus. Loh, kok mereka tahu? Apa mereka yang merencanakan ya? Jadi ini nggak perlu ditanggapi dengan serius. Perlu ditanggapi dengan serius ini. Karena apa? Ini berbahaya. Coba bayangkan kalian ya. Misalnya Bapak Prabowo lengser. Bapak Gibran juga lengser. Ya. Sempatlah misalnya Amin Rais jadi presiden. Wakil presidennya Gatot Nurmantio. Misalnya. Ini misalnya. Ya. Misalnya. Ya. Apakah ya Sunarko masih akan mengatakan bahwasanya kami lebih baik kami lebih baik dipimpin oleh monyet daripada seorang wakil presiden yang bernama masih mau nggak ya? Itu dia. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Karena apa? Karena banyak tokoh-tokoh ya, entah itu tokoh politik, entah itu konglomerat, entah itu pengusaha ya, yang menyatakan pendapat ya itu bukan berdasarkan karena keresahannya oleh karena situasi masyarakat, enggak. Tapi gara-gara bisnisnya. Atau karena dendamnya adiknya ditangkap KPK. Korupsi 1,8 triliun. Aku udah hitung-hitung 1 triliun itu nolnya ada 12. Ini hal-hal seperti ini nih. Ini harus waspada ya. Karena apa? Nggak semua tokoh nasional itu bisa dipercaya. Ngelihat tokohnya juga sih, Bung. Kalau model Bapak Joko Widodo ya harus kita percaya dong. Ya, itu berita ketiga ya. Jadi kita masuk berita keempat. Ya, kalau untuk malam ini beritanya akumulasi aja deh. Karena apa? Karena sepertinya aku sudah mulai bosan mengonten. Aku akan berhenti ngonten. Aku berhenti untuk bikin video. Aku akan berhenti untuk mencari materi-materi politik. Aku nggak mau lagi hidup di dalam dunia per-YouTubean ini. Karena apa? Karena aku melihat bahwasanya menjadi seorang peneliti itu lebih asik. Menjadi seorang peneliti lebih asik. Ya kan? Aku mau tiru-tiru dulu kayak si Rismond itu. Bayangkan biar tahu kalian, dia bikin buku, ya kan? Ribut dia dengan dokter Tiba karena apa? Karena hitung-hitungannya nggak jelas. Dia hitung-hitung sampai MM-an. Sampai miliaran biar tahu kalian transaksi. Hitung-hitung. Enak juga jadi seorang peneliti. Aduh, Opung Parvela. Yusuf Kala gimana kabarnya? Kalau Yusuf Kala nggak usah tanya sama Opung Parvela. Ya kan? Kita lihat aja. Apakah dia akan menjawab tantangan dari orang-orang yang menuntut dia, yang sudah melaporkan dia ke polisi?
Karena aku yakin. Bapak Yusuf Kala nggak bisa lagi tenang hidupnya. Aduh, ya tapi ya itulah dia. Kita mengharapkan seorang Yusuf Kala sebagai seorang tokoh nasional ya harusnya bisa meniru apa yang dilakukan oleh Bapak Joko Widodo. Gitu, mencari simpati masyarakat bukan dengan pernyataan gitu loh ya, tapi mengambil simpati masyarakat ya, yaitu dengan cara membuka diri ya, membuka hati, membuka pintu rumah untuk kedatangan daripada rakyat. Makanya sampai sekarang kan kita bisa lihat ya, bahwasanya Bapak Joko Widodo sampai sekarang itu nggak pernah berhenti menerima tamu. Dan kalian tahu ya, ini satu hari ini biar tahu kalian banyak kali peristiwa. Banyak. Kalian tahu kader PDIP dari Kalimantan Timur ya, itu sowan ke rumah Bapak Joko Widodo dan bertekad untuk membesarkan PSI di Kalimantan Timur. Pokoknya saking banyaknya ini ya, jadi aku bisa dikatakan ya kepengen sekali gitu untuk bikin video satu-satu kan begitu. Tapi nggak mungkin gitu loh, kalau aku bikin video satu-satu, masa aku satu hari mau bikin konten 10? Jadi ini rangkuman-rangkuman yang perlu kalian tahu, kalau untuk spesifiknya besok pagi. Jadi satu hari ini banyak peristiwa, ya. Nasdem menggeruduk Tempo, ya. Setelah itu ada Saiful Muzani di demo oleh ojol, ya. Setelah itu ada CLS, di mana gugatan dari Muhammad Taufik dan teman-temannya ditolak. Setelah itu sekarang lagi tadi sore ada kader dari partai PDIP dari Kalimantan Timur soan ke rumah Bapak Joko Widodo untuk apa? Untuk mengembangkan dan membesarkan PSI, dan bahkan dia sudah menyediakan lahan untuk buat kantor PSI. Banyak kali peristiwa, dan tahu kalian peristiwa apa lagi? Aku pokoknya rangkum peristiwa ini di dalam satu konten ini biar tahu kalian. Di UI Universitas Indonesia, UI ya nggak pakai A. UI nggak pakai A, kalau pakai A UI. Di UI ya kan pada saat ini lagi heboh karena apa? Karena ada sekitar 16 mahasiswa ya. Kalau nggak salah 16 mahasiswa ya terbukti melakukan pelecehan seksual. Bayangkan, Universitas Indonesia di mana ya anak-anak mahasiswa digembleng menjadi ya orang-orang yang bermartabat, ternyata bertingkah laku seperti ini. Dan kalian tahu ya, seluruh pelakunya itu dari fakultas mana? Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum biar tahu kalian. Jadi mereka bikin grup gitu ya. Mereka bikin grup ya. Ada grupnya. Dan di situ grup itu membicarakan hal-hal mesum. Masalah nenen lah. Semua biar tahu kalian. Yang menjadi objek dari pelecehan seksual itu adalah teman mereka juga. Mahasiswi. Bayangkan kalian, diarak mereka biar tahu kalian. Diperhadapkan mereka dengan banyak mahasiswa di dalam satu gedung, disuruh mereka mengaku dan minta maaf. Bayangkan kalian ya, luar biasa kan cara menyelesaikan masalah, nggak harus di kantor polisi. Ini adalah cara-cara yang intelektual. Padahal bisa aja sebetulnya itu dibawa ke kantor polisi ya kan, undang-undang ITE pornografi kan begitu. Coba bayangkan kalian ya. Masalah nenen pun juga dibahas-bahas di grup. Kan kurang ajar ini. Melakukan pelecehan seksual, ya. Ini kan tidak hanya menodai si korban tersebut, tapi ini merusak citra dari universitas ini. Yang lebih parahnya lagi Fakultas Hukum. Ya, beberapa mahasiswa yang sedang dipersiapkan ya untuk menegakkan hukum, untuk membela kebenaran, untuk membela klien, untuk membela orang lemah, untuk membela orang yang tidak bersalah, melakukan pelecehan.
Inilah, belum tentu orang-orang yang punya pendidikan tinggi, ya, itu punya martabat yang tinggi. Belum tentu. Ya, belum tentu. Itu dia. Ya, jadi bisa dikatakan, ya, hari ini adalah hari yang penuh dengan peristiwa. Aduh, kalau udah kayak gini, jujur aja aku bilang ya. Jujur aja. Pengen lagi aku masuk kuliah deh gitu. Dan gabung sama grup mereka. Teman-teman mahasiswa, mau nggak aku kasih nomornya Robin Hood sama Tarzan? Masukkan dulu ke situ. Kayaknya seru itu jadi pembahasan kalian. Aduh, luar biasa. Dan di negara ini biar tahu kalian ada lagi yang perlu dibahas. Apa itu? Ya, itu kan Badan Gizi Nasional kan dengar-dengar kabar beli motor kan begitu, ya kan? Motornya katanya harganya 40. Ternyata ya dilihat di situs ketika diimpor harganya cuma 10 juta. Katanya aku juga belum cek kebenarannya ya. Itu peristiwa lagi itu ya. Jadi 40 juta, iya kan? Dari 10 juta jadi 40 juta. Mak 30 juta di mana nih itu? Kemana rencana mau dimasukkan itu ya kan? Masuk ke kantong siapa lah 30 juta itu? Aduh. Bapak Prabowo kalau memang betul, ini kalau memang betul ya. Kalau memang betul Bapak Prabowo tolong ini diinvestigasi. Ya, ini agak mencurigakan kayaknya ini. Makin lama aku tengok MBG ini perlu juga dievaluasi nih. Udah parah ini, kalau aku tengok ini udah parah ya. Jadi itulah beberapa peristiwa satu hari ini ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bahas secara spesifik. Itu dulu dari Pompar Belang. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.